Babak kedua antara Elano FC Tuban dengan Proton FC Kuningan, sementara memimpin Proton FC Kuningan dengan 2-1. Gol dari Revaldi dan juga ditambah dengan Aldi Ramadan. Dan kick off babak kedua sudah dibunyikan oleh wasit. Kembali kami mengucapkan selamat menyaksikan bagi Anda pecinta futsal tanah air dimanapun Anda berada. Kami informasikan kembali Proton FC dengan hitam-hitam, sementara Elano dengan kuning-kuning. Gol akhirnya dicetak oleh Elano FC Tuban melalui Edgarda. Itu adalah gol perdana dari Elano di level nasional bermain di Pro Futsal League 2. Satu progres yang sangat baik karena di laga pembuka Elano FC Tuban mengalami kekalahan besar dari KLN Elite Jakarta 05. Proton kali ini di laga pembuka Proton dengan kemenangan 4-1 mengalahkan Giga FC Lampung. Intercept dari Proton FC Kuningan. Cukup percaya diri Elano FC Tuban, dan kali ini satu kesempatan langsung di clearance oleh Bambang Bayu Saptaji. Ada satu peluang ya bagi Elano FC Tuban untuk bermain lebih pragmatis dengan shooting langsung dari luar di area. Dan ini menjadi gambaran bagaimana gol dari Edgarda di babak pertama menyamakan kedudukan setelah Revaldo membuka gol bagi Proton FC Kuningan. Satu tembakan terukur, sudut sempit dan sulit dihalau oleh Dimas Dwi. Ya, terlalu melebar, gagal dikejar oleh Revaldo Arkeisha. Tekanan lagi dilakukan dan langsung mengarah kepada Dimas Dwi. Bambang Bayu Saptaji, BBS. Oh, sempat kick-in sudah dilakukan oleh BBS. Bambang Bayu Saptaji coba melebar, parking ketat dilakukan oleh Elano FC Tuban. Gaya permainan yang lebih berbeda kali ini di babak kedua. Satu shooting dari BBS, satu percobaan dari luar jarak jauh. BBS di laga berhadapan dengan Giga FC Lampung mencetak gol penutup, gol keempat di menit ke-36. Di babak kedua 4 menit jelang akhir. Kembali lagi build up tekanan dilakukan. Coba drive dan rapat sekali defense dari Elano FC Tuban. Masih ada kesempatan, coba melebar dan shooting kaki kiri. Dimas Dwi Agung, save yang luar biasa. Satu kesempatan dari Edgarda untuk menggandakan golnya. Tapi dengan dingin, Dimas Dwi mampu menepis lagi, ini kita saksikan. Lagi-lagi Dimas Dwi mampu tampil sangat baik
mengawal gawang dari Proton FC Kuningan. Kick in untuk Elano dan tidak ada yang menyambut. Elano FC Tuban yang sejauh ini tampil progres yang luar biasa ya di babak kedua. Kembali mampu dipatahkan Reza Rizkyana. Oh, gagal kali ini dilepas. Masih ada Dimas Dwi, kesalahan koordinasi di lini belakang dari Proton. Cukup berbahaya dan kali ini lagi-lagi 2 kesalahan berturut-turut. Koordinasi yang tidak sempurna di jantung pertahanan dari Proton FC Kuningan. Menjadi waspada tentunya bagi Rio Pangestu Marasabesi dengan koordinasi yang melemah, konsentrasi yang tidak disiplin di jantung pertahanan dari Proton FC Kuningan. Beruntung tidak ada konversi gol dari kesalahan koordinasi lini belakang yang terjadi. Kembali lagi Proton FC Kuningan, umpan-umpan pendek dan 1 pelanggaran. Ya, terjatuh Edgarda. Kuning jelas sekali memang ya. Kuning dikeluarkan karena Edgarda punya potensi untuk mengancam tadi. Randy Ramdhani terpaksa diberikan kartu kuning. Randy Ramdhani ini dari Futsal Baraya ya, bergabung tahun kedua bersama Proton. 1 shooting dan save dari Aufa Nabil. Banyak save-save penting dilakukan oleh Aufa Nabil. Kebobolan 2 gol tapi peluang sangat banyak dimiliki oleh Proton FC Kuningan. Pas Dimas Dwi. Ya, semakin meningkat kepercayaan diri dari Elano FC Tuban di babak kedua. Mulai berani meladeni permainan cepat yang dilakukan oleh Proton FC. Kick in sudah dilakukan. Erdi Ferdiansyah kembali pada Erdi. Rotasi cepat Dava Erlangga. Ya, pressing yang menghasilkan bagi Elano FC Tuban. Ini cukup berbahaya, 1 tekanan. Lagi-lagi kita bisa saksikan kreativitas yang terus meningkat dari Elano FC Tuban. 1 pergerakan dari Kelvin Danar Saputra. Satu save dan bola rebound lagi-lagi. Penyelamatan yang sangat penting dari Dimas Dwi. Scrimmage yang tercipta. Ada momentum bagi Elano. Kita saksikan sama-sama pecinta futsal tanah air. Ini dia. Bertubi-tubi shooting dari Kelvin Danar. Tapi masih mampu diamankan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Tipis sekali bergulir di pinggir tiang gawang dari Dimas Dwi Agung Wibowo. Ya. Tepisan tadi dari Dimas bergulir tipis. Kick in sepak pojok kali ini. Defleksi terjadi. Iya. Ada ekspresi tegang ya dari Dimas Dwi karena bertubi-tubi tekanan dilakukan oleh Elano FC Tuban. Kembali sepak pojok bagi Elano.
Possession yang hilang kembali dari Proton FC Kuningan. Kick in sudah dilakukan. Ini sangat berbahaya ya, Kelvin Danar Saputra. Dan satu pengamanan tadi dilakukan oleh RD Ferdiansyah, pemain kelahiran Tasik 22 tahun yang lalu. Sempat membela Pendekar United ya di FFI U20 pada 2022 yang lalu. Kembali Elano, possession yang lebih leluasa yang mereka kembangkan meskipun mereka tertinggal saat ini. Dadang Prasetyo, buang sayang. Melebar tipis, bergulir melintas di depan dari gawang Dimas Dwi Agung Wibowo. Kembali lagi kita bisa melihat ya intensitas tekanan dari Elano FC Tuban yang semakin meningkat. Meskipun belum ada konversi gol lagi setelah di babak pertama gol dicetak oleh Edgarda. Kick in kali ini untuk Elano FC Tuban. Aufa Nabil. Ya, coba kembali lagi bermain pragmatis. Sayang sekali ya. BBS tadi sempat coba berkonsentrasi tapi sayang sekali lepas. Guntur Ramadan. Iya, Guntur Ramadan pernah juga tampil menjanjikan ya di National Championship Futsal Series. Intercept kali ini Proton FC Kuningan melalui BBS, dua pemain sekaligus yang mengurung pergerakan dari BBS. Proton FC Kuningan melalui Reza Rizkyana. 1-2 dia dengan Aldi Ramadan. Satu kesempatan dan sayang terlalu melebar. Build up tekanan yang sangat berbahaya, sayang sekali finishingnya belum mampu maksimal dalam umpan-umpan pendek. Langsung itu diamankan oleh Aufa Nabil. Dimas Dwi Agung. Satu kesempatan kali ini Muhammad Aldi Ramadan. Muhammad Aufa Nabil mengamankan. Satu save penting Dimas Dwi yang lepas tadi. Tapi masih ada satu pemain dari Proton FC Kuningan yang mampu mengamankan. Ya, di challenge. Kita akan melihat tayangan yang ada di pinggir lapangan. Kejadian yang coba di-review melalui analisa VAR. Ya, itu dia. Satu peluang. Tidak ya, no penalti. Challenge yang tidak berhasil
Ada kontak tadi antara Dimas Dwi dan juga Kelvin Danar. Kick in kali ini untuk Elano FC Tuban. Dan sayang sekali ya belum berhasil, tapi lagi-lagi kita bisa saksikan ya peran yang sangat berbahaya dari Kelvin Danar. Kembali Proton FC Kuningan coba build up tekanan. Masih sangat mungkin skenario terjadi dan counter attack kali ini, dan Dimas Dwi setelah coba di marking tadi oleh Raka Febianto, clearance buang saja dilakukan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Ya, Aufa Nabil lalu memaksakan. Kick in kembali untuk Proton FC Kuningan. 1-2 dengan Reza Rizkyana. Ya, kembali lagi kami ingatkan, dukung terus klub futsal favorit Anda di ajang Pro Futsal League 2 hanya dengan melihat di Soccer Channel, Indovision dan juga K-Vision. Satu sepak pojok dari Raka Febianto. Kembali menghasilkan sepak pojok berikutnya untuk Proton FC Kuningan. Shooting keras dari Robi Fatur Rahman. Kembali kick in untuk Proton FC Kuningan. Intercept. Dan ada satu pelanggaran ya, kita bisa saksikan ini menghasilkan penalti ya. Saksikan, mungkin ada tayangan ulang dalam proses keputusan yang diambil oleh Robi Ihdal Muharram. Ya, satu potensi bagi Proton FC Kuningan. Kesempatan jarak dekat yang kita melihat satu kesempatan bagi Proton FC Kuningan untuk melebarkan keunggulan. Apakah bisa dimaksimalkan? Shooting dan save. Ada bola rebound, lagi-lagi mampu dipatahkan. Aufa Nabil performanya luar biasa. Ya, masih membuka peluang bagi Elano FC Tuban untuk menyamakan atau bahkan membalikan keadaan. Satu performa yang sangat baik dari Aufa Nabil. Pertandingan pertama adalah Wibisono ya yang tampil sebagai penjaga gawang. Tapi harus diakui ketika itu Elano FC Tuban harus mengalami kekalahan besar 5-0. Satu build up tekanan lagi dari Proton FC. 1-2 dari RD Ferdiansyah. Coba drive dan crossing. Disapu saja. Iya, kita melihat kembali lagi. Mulai mengalami satu masa yang tidak mudah bagi Proton FC di jantung pertahanan dari Elano FC Tuban. Ya, Robi Ihdal Muharram, wasit utama dari Kabupaten Pandeglang.
Kesempatan lagi dari Proton FC, coba defense Elano FC Tuban, coba mengurung pertahanan dari Proton FC Kuningan. Shooting dan save dari Dimas Dwi Agung. Sempat dia lepas tadi ya karena tepisannya. Erdi Ferdiansyah. Refleksi dari lagi tekanan dilakukan oleh Proton FC. 1-2 Dava Erlangga. Terus saja mampu diredam tekanan-tekanan dari Proton FC Kuningan. Bulan tipis ini tetap memberi nuansa ancaman bagi Proton FC yang notabene mereka bisa menang. Sementara sebaliknya Elano FC Bantul dengan kekalahan besar 0-5. Sementara di beberapa kesempatan kita saksikan terus coba mengganggu. Kick in kali ini dari Elano FC Tuban. Cepat saja diambil. Save. Dimas Dwi, penjaga gawang dari Proton FC Kuningan. Dan satu shooting save lagi. Aufa Nabil menunjukkan adu kejelian bersama Dimas Dwi. Dua penjaga gawang yang menjadi sorotan di babak kedua ini. Kick in langsung, lepas, rebound diambil oleh Erdi Ferdiansyah. Belum ada gol yang tercipta, masih menebar ancaman Elano FC Tuban. Build up tekanan kali ini dari Radika. Ya. Sani Hoirul Juliana terlibat kontak dengan Elano FC Tuban. Satu kesempatan second penalty didapat oleh Elano FC Tuban. Ini juga menebar ancaman ya, pragmatis, tidak lagi dengan open play. Kesempatan yang sangat baik, satu shooting. Kembali tekanan dilakukan oleh Proton FC Kuningan. Ya, memasuki sisa 10 menit babak kedua terakhir. Kick in untuk Proton FC Kuningan. Revaldo, sang pembuka gol bagi Proton FC di babak pertama tadi. Kembali kick in untuk Proton FC Kuningan. Sayang sekali tidak berbahaya. Satu percobaan dari Reza Rizkyana, pemain asli Kuningan ini, 19 tahun lalu, dan juga menjadi pencetak gol terbanyak di Kuningan ketika bermain di SMP 1 Keramat Mulia. Kembali kick in untuk Proton FC. Ya, tensi semakin meninggi karena Proton FC belum mencapai jarak ideal ya. Karena hanya satu gol, margin dari kedua tim sangat mungkin kejadian-kejadian tampil di luar dugaan. Elano FC Tuban kembali lagi, lepas, sayang sekali ya. Pressure yang begitu tinggi dari Proton FC Kuningan membuat Elano juga meningkatkan tempo permainan mereka hingga akhirnya akurasi passing tidak berjalan dengan cukup baik.
Dimas Dwi coba naik cukup jauh. BBS 1-2 BBS coba drive, passing yang terukur. Lagi-lagi ya, satu usaha yang tidak kenal lelah dari Proton FC Kuningan, terus berusaha keras untuk bisa menggedor area pertahanan dari Elano FC Tuban. Corner kick langsung pragmatis mengarah kepada Aufa Nabil. Belum aman meskipun leading dengan hanya 1 gol. Proton FC Tuban, Proton FC Kuningan ya tetap harus mampu bisa menggedor. Dia bermain lebih terbuka kali ini Elano FC Tuban. Kick in sudah dilakukan. Proton FC terus coba membuka ruang pertahanan yang rapat dari Elano FC Tuban. 1-2 kali ini. Reza Rizkyana intercept dan lagi-lagi mampu dipatahkan. Kita bisa melihat Elano FC lebih percaya diri di babak kedua ini dengan bermain meladeni permainan keras yang ditunjukkan oleh Proton FC Kuningan. Grafik yang cukup meningkat meskipun saat ini tertinggal, tapi satu progres yang layak untuk bisa diapresiasi di bawah kepemimpinan dari Agus Himawan. Rotasi yang dilakukan terasa signifikan, ya lebih pragmatis, mampu dipatahkan. Kembali lagi tekanan dilakukan oleh Elano FC Tuban. Dimas Dwi Agung Wibowo mampu mengamankan. Kali ini Proton FC Kuningan lepas, cukup berbahaya build up dilakukan oleh Elano. Shooting sayang sekali ya, belum tepat sasaran, tapi proses yang baik dari Syahrul Fadli. Kembali Proton. Lagi-lagi mampu diintercept, mampu dipatahkan serangan dari Proton FC Kuningan. Radika, shooting, save dari Dimas Dwi Agung. Time out. Time out. Dengan keunggulan hanya 1, rasanya Rio Pangestu Marasa Besi perlu mengambil time out dengan sisa waktu yang semakin menipis. Dan salah satu analisa yang menarik adalah bagaimana ini ya proses terjadi gol dari Edgarda. Tampil sangat baik, coba kerjasama 1-2, tidak terasa efektif hingga akhirnya melakukan syuting-syuting dan terjadi tadi ya. Dan ini sementara bola rebound yang terjadi di gol kedua dari Proton FC Kuningan. Dan semua ada peran ya dari Bambang Bayu Saptaji. Crossingnya dari BBS. Menuju akhir babak kedua, kita saksikan call time out dari Proton FC Kuningan. Harus ekstra waspada karena margin baru 1 gol. Sangat memungkinkan bagi Elano FC Tuban untuk menyamakan kedudukan dan bahkan mencuri kemenangan kalau saja Proton FC Kuningan tidak hati-hati. Laga kembali dilanjutkan. Dan kembali kami ingatkan ya pecinta futsal tanah air untuk terus mendukung klub futsal favorit Anda di ajang Pro Futsal League 2 hanya di Soccer Channel, Indovision dan juga K-Vision. Erdi Ferdiansyah.
Kick in kali ini untuk Elano FC Tuban. Ya, coba terus berusaha mengejar Elano, langsung mengarah kepada Dimas Dwi, mampu ditangkap. Dan kembali lagi Aufa Nabil untuk Elano FC Tuban. Radika. Terus coba meladeni permainan cepat dari Proton FC Kuningan. Penampilan dari Elano FC Tuban sejauh ini meningkat ya kalau kita dibandingkan dengan laga perdana ketika dibungkam 0-5 oleh KLN Elite Jakarta. Time out kali ini diambil oleh Elano FC Tuban. Kesempatan untuk bisa mencuri poin ada di momen kali ini setelah gol ataupun syuting jarak jauh beberapa kali mampu mengancam jantung pertahanan dari Proton FC Kuningan yang dipimpin oleh penjaga gawang Dimas Dwi Agung. Habis sudah durasi time out. Laga kembali dilanjutkan. Kita akan lihat di sisa waktu yang ada apakah bisa dimaksimalkan oleh Elano FC Tuban untuk mengejar ketinggalan yang hanya terpaut 1 gol saja. Satu kesempatan bola mati. Dadang Prasetyo bersiap. Mantan pemain dari Fafage Banua ini. Ya, ini bisa menjadi kesempatan jika kita melihat dan menganalisa ya bagaimana gol di babak pertama dari Edgarda, kemudian di pembuka babak kedua tekanan-tekanan di luar dari di area yang dilakukan oleh Elano FC Tuban sejauh ini menemukan ancaman di jantung pertahanan dari Proton FC Kuningan. Sambung sayang sekali ya. Coba mendelay permainan kali ini. Lebih fokus. Lagi-lagi dari Proton FC Kuningan coba bermain dengan possession di sisa waktu yang ada. Ya, umpan kaki ke kaki. Satu syuting. Aufa Nabil lagi-lagi ya mampu mengamankan. Ini sangat berbahaya. Waktu-waktu dan juga menit-menit krusial terjadi di akhir babak kedua. Jika lengah maka Proton FC Kuningan punya potensi kehilangan 3 poin. Sepak pojok sudah dilakukan dan lagi-lagi mudah dipatahkan. Satu pergerakan dari Sahrul Fadli. Kembali kick in untuk Elano FC Tuban. Lambung terlalu tinggi. Agus Himawan juga mengantarkan tim futsal Kabupaten Tuban yang meraih medali perunggu di Pekan Olahraga Provinsi Tuban. Race yang memang memberikan rasa percaya diri jika dipimpin oleh legenda hidup yang punya catatan panjang ya ketika dia aktif sebagai pemain. Sahrul Fadli, ada kontak.
dengan Muhammad Dafa ya. Ya. Sangat disiplin Elano FC Tuban di babak kedua. Sempat terjadi di menit ke-18 gol yang dicetak oleh Aldi Ramadan, memanfaatkan bola rebound. Ya, bersiap. Free kick dari jarak yang tidak terlalu jauh. Pecinta futsal tanah air, kita saksikan. Agak sulit, begitu disiplin area pertahanan dari Elano FC Tuban, membuat tendangan bola mati ini bisa menjadi solusi bagi Proton FC Kuningan untuk melebarkan lagi keunggulan. Sayang sekali ya, tidak berhasil ataupun tidak banyak mengganggu jantung pertahanan dari Elano FC. Ada satu kontak cukup keras. Lepas kali ini kesempatan dari Proton FC mencari ruang, dan penampilan yang luar biasa dari Aufa Nabil menutup pergerakan. Terus coba press dilakukan oleh Elano FC Tuban. Percayaan diri yang sangat baik setelah hari pertama mereka menjadi bulan-bulanan, tapi kali ini kita bisa saksikan meskipun mereka tertinggal, tapi mereka rotasi terus terjadi di penghujung babak kedua. Kita saksikan foul 5-3. Proton FC Kuningan harus berhati-hati. Ada potensi bagi Elano FC untuk second penalty. Jika itu terjadi, maka hanya dengan keunggulan 1 gol akan sangat berbahaya bagi Proton FC Kuningan. Kick in kali ini untuk Elano FC Tuban. Proton ya, kick in sudah dilakukan. Cukup keras ini kontak yang terjadi. Ya, ada kontak antara Syahrul Fadli dan wasit Robi Ihdal sudah menyiapkan kartu kuning. Syahrul Fadli sementara terbaring. Ya, kuning diberikan. Cukup keras tadi ya, pecinta futsal tanah air. Kontak yang terjadi antara Reza Rizky Yana dengan Syahrul Fadil. Tensi semakin meningkat dan kepercayaan diri yang penting dari Elano FC Tuban muncul. Tidak seperti di laga pembuka ketika mengalami kekalahan 0-5. Kali ini mereka lebih percaya diri. Tayangan dari video support yang ada di pinggir lapangan. Keputusan final ada pada wasit Robi Ihdal Muharram.
kartu merah akan menjadi ancaman tentunya bagi Reza Rizkyana. Lihat memang inisiatif ada pada Reza Rizky. Ini mungkin yang akan memberatkan. Memang ada tendensi ya. Sekilas kita saksikan ada tendensi. Final decision kita tunggu. Apakah kartu merah setelah video assistant referee yang diputar di pinggir lapangan. Berdiskusi kali ini Robi Ihdal Muharram dan juga Bondan Prayitno sebagai second referee. Nah, ini dia cukup hati-hati dan tidak pelanggarannya. Tidak red card. Beruntung tentunya bagi Proton FC Kuningan. Terjadi protes dari Agus Himawan. Wasit meminta tenang. Sembari kartu kuning sudah ada di tangan kirinya. Lagi diperingatkan oleh Robi Ihdal Muharram untuk tidak berlebih dalam protes karena keputusan sudah dianalisa dengan matang, dukungan dari ruang VAR. Masih ada argumentasi dari Agus Himawan. Ada kesempatan bagi Elano FC Tuban untuk menyamakan kedudukan. Ini tentu menjadi argumentasi tersendiri. Selain juga tadi ya cukup keras ya Reza Rizkyana tadi kontak dengan Sahrul Fadli tadi. Shooting. Coba mencari ruang. Shooting lagi, coba melebar. Percobaan yang gagal dari Sani Khairul Juliana. Kick-in sudah dilakukan oleh Elano FC Tuban. Dadang Prasetyo. Balik pada Dadang. Ya, cukup keras ini semakin menuju akhir di babak kedua. Ya, second penalti ya. Pelanggaran ke-6 yang terjadi. Sementara Elano FC Tuban juga sudah mengemas 4 pelanggaran. Ini juga tanda bahaya tentunya. Second penalti bagi Elano FC Tuban. Berhadapan langsung dengan Dimas Dwi Agung Wibowo. Kita akan lihat apakah ini momentum bagi Brandika Piola untuk bisa menyamakan kedudukan. Masih ada durasi waktu yang cukup lama ini, 2 menit 40 detik waktu efektif ya. Bersiap kali ini Brandika Piola. Dan gol bagi Elano FC Tuban. Melalui
melalui second penalty yang dieksekusi oleh Brandika. Kedudukan berimbang. Ini yang berbahaya pecinta futsal tanah air. Kepercayaan diri, kemudian juga dominasi permainan akhirnya bisa berujung fatal setelah pelanggaran ke-6 tercipta ya. Wasit menunjuk second penalty setelah pelanggaran ke-6 dan dieksekusi dengan baik oleh Brandika Piola. Kedudukan 2 sama, satu progres yang luar biasa ditunjukkan oleh Elano FC Tuban. Jika berhasil mencuri 1 poin, maka ini juga menjadi sejarah juga ya bagi perjalanan Elano FC Tuban di level kompetisi futsal nasional, meskipun ini masih level kedua. Tapi progres yang luar biasa setelah mereka mengalami kekalahan 0-5 tanpa mampu mencetak gol ketika bertemu dengan KLN Elite Jakarta. Bertahan kali ini dengan segala cara dan satu kesempatan syuting gol bagi Proton FC Kuningan. Dava Erlangga di menit-menit krusial membalikan keunggulan. Itu dia bola rebound yang langsung dieksekusi oleh Dava Erlangga. Di menit krusial akhirnya kembali leading Proton FC Kuningan. Drama tercipta di akhir babak kedua. Progres yang sangat baik dari Elano FC Tuban. Dan kali ini mereka harus bisa memaksimalkan waktu yang ada karena momentumnya ya. Ini momentum yang sangat tepat. Kick in kali ini untuk Proton FC Kuningan. Satu shooting dan melebar ya. Rebound tadi. Long pass. Ya. Kembali diamankan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Dipatahkan. Build up lagi. Ya, berbalik kali ini Elano FC Tuban yang mati-matian untuk bisa mengejar dan sayang sekali tandukannya tidak mengarah ke dalam mistar gawang. Ahmad Guntur Ramadan, pemain yang memang digadang-gadang menjadi pemain potensial ya di Nation Championship Futsal Series 2026. Gagal tadi memanfaatkan, sayang sekali. Satu usaha yang luar biasa ditunjukkan oleh Elano FC Tuban sejauh ini. Kick in sudah dilakukan oleh Proton FC Kuningan. Ya. Meninggalkan lapangan dan kali ini Elano coba melebar. Tensi semakin ketat. Bambang Bayu Saptaji. Berbahaya di menit-menit akhir. Sepak pojok kali ini bagi Proton FC Kuningan. Rapat sekali pengawalan dari Elano FC. Counter attack kali ini bagi Elano dan kesempatan save yang luar biasa dilakukan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo. Berhadapan langsung dalam counter attack. Ya, super save dilakukan oleh Dimas Dwi Agung Wibowo.
Jika saja gagal tadi di Mas Dwi, maka kedudukan kembali lagi berimbang di bawah 1 menit. Proton FC Kuningan kali ini ya terus meliuk-liuk. Kick in untuk Proton. Satu syuting dan sayang sekali gagal. Gagal memanfaatkan crossing tadi. Tensi semakin meningkat. Kick in untuk Elano FC Tuban. Dadang Prasetyo. Coba kembali lagi mencari momentum Elano. Satu pas dan nyaris saja mengarah ke gawang sendiri. Coba dibuang saja. Sepak pojok di detik-detik akhir babak kedua. Lebar dan satu volley clearance dilakukan. Masih ada gelombang ke kanan. Bertahan semaksimal mungkin Proton. Dan masih ya ada sisa-sisa beberapa detik lagi. Kick in coba dilakukan oleh Elano. Coba memanfaatkan waktu yang ada. Dan laga berakhir, drama yang terjadi, kemenangan kembali lagi dibukukan oleh Proton FC Kuningan dengan 3-2 setelah sempat memimpin di babak pertama dengan 2-1, tapi kemudian disamakan menjadi 2-2 oleh Elano FC Tuban dan beruntung satu tendangan rebound tadi dari Dava memastikan kemenangan bagi Proton FC Kuningan. Dan terima kasih bagi Anda pecinta futsal tanah air yang sudah menyaksikan